Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Izinkan dan perkenankan saya memperkenalkan metode ashal pada kawan-kawan semua. Metode ashal adalah artinya metode yang lebih mudah yang kita rumuskan lebih kurang pada tahun 2015 dan sudah dipraktekkan sampai tahun 2004 tahun ini 2024 maksud saya, yaitu sudah sekitar 9 tahun. Dan metode ashal ini adalah metode mempelajari ilmu nahwu sharaf yang fungsinya atau tujuannya adalah agar siswa bisa membaca kitab turas, kitab para ulama. Kemudian metode sahla ini, metode pembelajarannya salah satunya dengan menggunakan otak kanan atau dengan jari-jari tangan. Nanti kita akan mempelajari isim, terutama kata benda, yaitu dengan pendekatan 5 jari tangan. Jadi kita masih ingat bahwasannya kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu kata benda, al-ismu, kata benda. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf, al-harfu. Nah, isim atau kata benda ini keluar dalam setiap halamannya. Saya sudah menelaah, itu sekitar 80 sampai dengan 90 isim atau kata benda. Ya, kalau kita presentasikan lebih kurang 75 sampai dengan 85%. Kemudian yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Ini keluar sekitar 10 sampai dengan 20 kata. Ya, 20 kata kerja dalam setiap halamannya. Kalau kita berikan presentasi lebih kurang sekitar 5%. Kemudian huruf, yang dimaksud dengan huruf tentunya huruf bermakna. Ya, contohnya adalah fi, di dalam, dan seterusnya. Itu keluar lebih kurang 10%. Ya, lebih kurang 10%, sekitar 10 sampai dengan 30 isim. 30 huruf maksud saya. Jadi 10 sampai dengan 30 huruf. Jadi saya ulangi, isim. Yang pertama isim, kata benda, itu keluar lebih kurang 80 sampai dengan 90 isim, kata benda. Kemudian yang kedua fi'il, kata kerja, itu keluarnya lebih kurang 10 sampai dengan 20 fi'il. Kemudian yang ketiga huruf, itu keluarnya lebih kurang 10 sampai dengan 30 huruf setiap halaman kitabnya. Sehingga kalau kita berikan presentasi, yaitu fi'il sekitar isim maksud saya, kata benda, itu sekitar lebih kurang 75 sampai dengan 85%. Kemudian fi'il yang kedua adalah sekitar 5% saja. Dan yang ketiga adalah huruf, itu keluar sekitar lebih kurang 10%. Sehingga kita lihat di sini dengan presentasi ini kita harus lebih dulu mempelajari isim, pola perubahan isim, kata benda. Yang kedua nanti baru kita akan mempelajari fi'il yang nanti kalau dalam metode asal akan diberikan di level yang kelima. Jadi dari level 1 sampai 4 nanti kita mempelajari pola isim. Di level 5 adalah kita akan mempelajari fi'il, kata kerja, dan nanti di dalam metode asal ini ada pembelajaran dengan 3 jari khusus untuk isim-isim yang fiil-fiil yang 3 huruf. Ya, nanti pembelajaran huruf itu kita akan sinergiskan antara huruf yang masuk ke dalam isim dan huruf yang masuk ke dalam fiil. Kita kembali kepada isim. Jadi isim dalam bahasa Arab itu tidak keluar jenisnya itu dari 5 jenis yang pola perubahannya umum itu ada 5, yaitu yang pertama adalah isim mufrad. Dalam metode ashal nanti akan diberikan simbol 1 atau angka 1. Jadi ingat angka 1, ingat isim mufrad. Yang kedua adalah ingat angka 2, ingat isim musanna rangkap 2. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak laki-laki yang selamat. Yang keempat adalah jamak muannas salim, jamak perempuan yang selamat. Yang kelima adalah jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Ya, kemudian kalau kita hafal, angka 1 adalah isim mufrad tunggal, yang kedua adalah isim musanna rangkap 2, yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, 4 adalah jamak muannas salim, 5 adalah jamak taksir. Ya, kalau kita hafalkan, 1 adalah mufrad, 2 musanna, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannas salim, 5 jamak taksir. Ini urutan dalam metode ashal. Kemudian contohnya yang mufrad adalah al-muslimu, nomor 1 al-muslimu. Yang kedua adalah al-muslimani, al-muslimaini, isim musanna rangkap 2, al-muslimu seorang muslim. Yang kedua al-muslimani, al-muslimaini, 2 orang muslim. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, contohnya al-muslimuna, al-muslimina. Yang keempat adalah al-muslimatu, jamak muannas salim. Yang kelima contohnya al-auladu, jamak taksir. Oke, kita ulang. Nomor 1 isim mufrad al-muslimu contohnya. Yang kedua adalah isim musanna al-muslimani, al-muslimaini.
yang ketiga adalah jamak muzakkar salim, al-muslimuna, al-muslimina, yang keempat adalah jamak muannas salim, al-muslimatu, yang kelima adalah jamak taksir. Jadi isim tidak keluar dalam bahasa Arab ini dari 5 ini yang pola perubahannya nanti baku. Nah, nanti akan ada rumus-rumusnya. Ada rumus marfu, ya rumus marfu adalah hukum lafaz yang ditandai dengan dhammah dan cabangnya. Jadi harokat pokoknya yaitu dhammah, nanti ada cabangnya yaitu alif dan waw. Nanti akan kita hafal setelah ini. Kemudian ada yaitu yang kedua adalah rumus majrur. Majrur adalah hukum lafaz yang ditandai dengan kasrah dan yang sehukum dengan kasrah yaitu ya. Kemudian nanti yang berikutnya adalah yang mansub. Ya, isim itu akan mansub, yaitu mansub artinya hukum lafaz yang ditandai dengan fathah atau yang sehukum dengan fathah yaitu ya dan kasrah. Apa saja rumus-rumus ini nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi isim dalam bahasa Arab yang pola perubahannya baku itu ada 5. Yang pertama adalah isim mufrad, contohnya al-muslimu. Yang kedua adalah isim musanna, al-muslimani, al-muslimaini, 2 orang muslim. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, al-muslimuna, al-muslimina. Yang keempat adalah jamak muannas salim, al-muslimatu contohnya. Yang kelima adalah jamak taksir, al-auladu. Nah, kata al-muslimu itu bisa kita kiaskan nanti dengan kata-kata lain. Kita bisa gunakan kalimat al-mu'minu, nomor 1 mufrad al-mu'minu, yang kedua isim musanna al-mu'minani, al-mu'minaini. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim, al-mu'minuna, al-mu'minina. Yang keempat al-mu'minatu, yang kelima adalah jamak taksir al-auladu atau ar-rijalu dan seterusnya. Ya, nanti bisa kita kiaskan lagi dengan kata-kata yang lain, umpamanya dengan kata al-mudarrisu, 1 al-mudarrisu, 2 al-mudarrisani, al-mudarrisaini, 3 al-mudarrisuna, al-mudarrisina, 4 al-mudarrisatu, 5 adalah al-mudara'u dan seterusnya. Oke, ini perkenalan. Jadi dalam metode ashal nanti kita akan mempelajari pola perubahan isim ini berdasarkan 5 jari ini, dan nanti akan kita hafal setelah ini rumus-rumus dari marfu, ya, kemudian mansub dan majrur dengan sangat cepat dan mudah. Dan ini baru Allah bukakan di tahun ke-21 di mana saya dalam proses belajar dan mengajarkan bahasa Arab. Telah Allah berikan kemudahan dalam 5 jari ini sehingga berapapun usia orang yang belajar itu terbantu dengan metode 5 jari ini. Demikian, ma'assalamu wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.